COVID ya kita hanya mengundang sekitar 100 orang supaya kita tetap mengikuti kebijakan pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini? Ya, pada prinsipnya negara kita ini sampai saat ini masih kondusif, dianggap masih rukun karena dari 34 provinsi dari 200 jutaan Indonesia gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul itu hanya kasuistik gitu ya, dan itu bisa diselesaikan. Ada memang beberapa titik yang dianggap bermasalah terkait dengan radikalisme, penjagalan ibadah. Nah, tetapi itu bisa diselesaikan. Jadi pada umumnya Indonesia masih rukun, toleransi, tetap terjaga gitu ya, dan negara kita kondusif. Pak, terkait agenda moderasi beragama dan semangat kebangkitan nasional ini kan datang juga dirjen dari Kementerian Agama, dirjen Katolik, dirjen Hindu, ya, semua dirjen hadir. Apa Pak peranan yang sampai sejauh ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama? Karena kan sejatinya kalau untuk masalah kerukunan umat beragama itu pasti dimoderasi dari awal oleh pembinanya. Maksudnya dari pihak-pihak dirjennya tiap agama, kemudian bukan cuma itu tapi juga tokoh-tokoh masyarakat juga berpengaruh. Nah, sejatinya Kementerian Agama sebagai regulator juga memiliki peranan. Bapak melihat peranan Kementerian Agama sampai sejauh ini untuk moderasi dan kerukunan umat beragama sampai sejauh mana sih Pak? Nah, begini Pak, kalau kita berbicara moderasi beragama, sebenarnya bukan lagi bicara Kementerian Agama. Karena program moderasi beragama ini adalah sudah masuk dalam program nasional ya, berdasarkan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 bahwa moderasi beragama ini sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024. Artinya moderasi beragama bukan hanya dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tetapi juga dilaksanakan oleh semua KL, kementerian dan lembaga terkait, dan juga pemerintah daerah. Artinya moderasi beragama ini diharapkan bisa dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat. Nah, memang kita sedang merancang bahwa moderasi beragama ini lahirnya memang dari Kementerian Agama, dari kemudian pemikiran para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat ya. Kenapa sih kita perlu moderasi beragama? Karena memang Indonesia ini majemuk ya, beragam suku, agama, bangsa, bahasa gitu ya, agama, bahkan agama ini sebenarnya bukan hanya yang 6 aja gitu, tapi juga banyak agama-agama lain di masyarakat. Nah, bagaimana supaya antara pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya itu bisa bersatu, bisa saling menghormati, saling menghargai gitu ya. Nah, ini perlunya moderasi beragama. Moderasi beragama itu kan tujuannya bagaimana supaya orang itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri ya, dalam beragama. Nah, untuk kita ketahui bahwa moderasi beragama bukan agamanya yang dimoderasi, gitu, tetapi cara-cara kita beragama yang dimoderasi. Secara eksplisit seperti apa Pak? Moderasi beragama itu secara yang kelihatan nih, contohnya seperti apa Pak? Contohnya saya misalnya Muslim gitu ya, teman saya Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Di dalam beragama saya tetap konsisten dalam agama saya sebagai Islam. Akidah saya tidak akan terganggu, tidak boleh terganggu. Begitu juga yang lain. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita harus menghormati teman kita yang Kristen. Dia beribadah misalnya ke gereja, ya itu urusan mereka. Gitu. Kita harus hormati. Yang Hindu juga begitu, yang Buddha, yang lainnya juga begitu. Jadi kita tidak boleh mengatakan agama kita yang bagus, agama yang lain tidak bagus. Agama kita yang benar,
agama orang lain tidak kena, itu yang tidak boleh. Moderasi beragama itu kan di situ, dia di tengah-tengah, kayak wasit gitu kan, adil gitu kan, adil, wasaton di tengah-tengah, moderator gitu ya, di tengah-tengah, dia tidak memihak. Nah, jadi dalam beragama itu jangan sampai menafikan agama lain, apalagi mengkafirkan orang lain gitu kan. Kita konsisten dalam agama kita, tetapi kita menghargai saudara-saudara kita dalam melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang moderasi beragama. Pak, seberapa efektifkah moderasi agama dalam menangkal paham-paham radikalisme, ekstremisme? Kalau menurut saya, moderasi beragama kalau betul-betul dijalankan oleh masyarakat kita, itu sangat efektif. Kenapa? Karena kita dalam semua ajaran agama itu kan mengajarkan akhlak, mengajarkan kebaikan. Tidak satupun agama yang membenarkan untuk membenci orang, apalagi membunuh orang. Moderasi beragama ini mengembalikan ajaran yang prinsip yang suci gitu ya dari agama masing-masing. Nah, kalau orang yang sudah modern dalam beragama, dia tidak akan membuat kekacauan-kekacauan, tidak akan membuat permusuhan-permusuhan. Makanya yang bisa kita ukur moderasi beragama itu dari 4 indikator. Pertama, komitmen kebangsaan. Orang yang moderat dalam beragama, dia akan mengikuti semua aturan-aturan yang ada, mulai dari undang-undang dasar dan turunannya. Dia akan mematuhi itu. Sebagai masyarakat Indonesia, dia akan mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Komitmen kebangsaan. Dan juga kepada 4 pilar itu, Pancasila, Undang-Undang 45, kebinekaan. Ya. Dia akan mengikuti itu, NKRI gitu. Dan semua aturan-aturan. Itu satu. Yang kedua adalah toleransi. Dia akan saling menghormati dan hargai kesetaraan dalam ajaran agama gitu ya, masing-masing. Dan dia menghormati orang lain gitu ya. Tapi tidak merusak akidah dia ya, dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, anti kekerasan. Jadi apapun permasalahan yang dihadapi, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Diselesaikan dengan musyawarah, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kalau ada konsep kekerasan, itu harus ditolak. Orang yang moderat dalam beragama, itu menolak kekerasan. Karena dalam agama apapun tidak boleh ada kekerasan, kecuali pemahaman seperti itu yang nggak bisa hidup di Indonesia. Di negara keragaman ini ya harus kita menyelesaikan sesuatu itu dengan musyawarah, prinsip musyawarah. Semua agama mengajarkan seperti itu, apalagi Islam gitu ya, jelas. Terus yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal, kearifan lokal. Sepanjang itu tidak menyalahi ajaran agamanya. Jadi kalau 4 indikator itu bisa melekat pada diri kita masing-masing, maka itulah agama ini nanti akan menjadi kekuatan bangsa kita ya, untuk memajukan bangsa kita, untuk memajukan masyarakat kita, untuk memajukan negara kita. Kita beruntung punya negara yang memiliki karakteristik sendiri yang tidak dimiliki orang lain. Kalau saya menyampaikan kepada kawan-kawan, kita ini punya 2 kitab pedoman kita, kitab agama kita gitu ya, kitab suci kita, kemudian undang-undang dan peraturan pemerintah. Kalau 2 itu kita ikuti, negara kita ini akan aman, nyaman, kuat, dan nggak dimiliki oleh negara lain. Negara lain itu kan hanya 1 kan, kitabnya, buatan manusia gitu kan. Kalau kita 2, buatan Tuhan, buatan manusia gitu. Nah, oleh sebab itu federasi beragama ini mengembalikan kepada diri masing-masing umat, bagaimana kita supaya agama ini kita jadikan kekuatan untuk kemajuan bangsa kita, untuk mempersatukan masyarakat kita, untuk menimbulkan semangat persatuan dan kesatuan kita. Jangan lagi karena perbedaan agama kita bertengkar, kita berantem, kita saling bunuh. Itu ya. Coba kita lihat di negara lain, gitu ya. Agama itu dijadikan alat politik untuk mencapai tujuan. Nah, kita agama itu harus mampu
meluruskan kita gitu. Namanya agama itu kan itu kan bahasa Sanskerta ya, agama. Tidak, agama itu kacau. Orang beragama supaya tidak kacau. Tapi kalau orang beragama kacau, maka orang nanti akan meninggalkan agama itu. Makanya moderasi beragama ini untuk meluruskan pemahaman orang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Boleh kita taat, boleh kita konsisten dalam agama, tapi jangan menafikan agama lain. Kemudian moderasi beragama ini itu tadi tidak ekstrim, tidak berlebihan gitu kan. Dalam agama pun juga nggak boleh berlebihan. Dalam Islam makan aja nggak boleh berlebihan. Gitu. Dulu washrabu wala tusrifu, makan kamu dan minum makan nggak boleh berlebihan. Dalam beragama juga silakan konsisten dengan agama, tetapi jangan sampai kita mengkafirkan orang lain, jangan sampai kita mengusir orang lain, jangan sampai itu yang